Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripan Maulana dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 17. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD 8 nomor 1 dan nomor 2. Langsung saja untuk soal yang nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan spektrum elektromagnetik? Spektrum elektromagnetik adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu coba urutkan jenis-jenis dari spektrum elektromagnetik dari yang memiliki panjang gelombang terpanjang sampai terpendek serta dari yang memiliki frekuensi terbesar hingga yang terkecil. Di sini saya akan mencoba mengurutkan dari gelombang yang terpanjang sampai yang terpendek. Yang pertama ada gelombang radio, yang kedua ada gelombang mikro, yang ketiga ada gelombang sinar inframerah, yang keempat ada gelombang cahaya tampak, yang kelima ada gelombang ultraviolet, yang keenam ada gelombang sinar X, yang ketujuh ada gelombang sinar gamma. Nah, semakin panjang gelombangnya, maka akan semakin kecil frekuensinya. Jadi untuk urutan frekuensi dari terbesar sampai yang terkecil adalah 1. Sinar gamma, 2. Sinar X, 3. Sinar ultraviolet, 4. Cahaya tampak, 5. Sinar inframerah, 6. Gelombang mikro, 7. Gelombang radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan Selada dari 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dari LKPD 8 Fisika. Soalnya, jelaskan percobaan yang pernah dilakukan oleh Maxwell ketika dia mencoba menjelaskan arah gelombang elektromagnetik. Langsung saja pembahasannya. Maxwell melakukan percobaan untuk meneliti arah dari gelombang elektromagnetik dan membuat hipotesisnya, yaitu muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. Arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Perubahan medan magnet dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Lanjut, Maxwell melakukan percobaan pada 2 buah isolator, masing-masing diikat pada ujung pegas dan diberi muatan yang berbeda, yaitu muatan positif dan negatif. Kemudian pegas digetarkan sehingga jarak antara kedua muatan berubah-ubah. Perubahan jarak kedua muatan mengakibatkan medan magnet yang ditimbulkan kedua muatan tersebut berubah-ubah. Perubahan medan listrik tersebut akan menimbulkan medan magnet yang berubah-ubah pula. Dan dari perubahan medan magnet yang terjadi akan menimbulkan kembali medan listrik. Demikian seterusnya sehingga terjadi proses yang tidak terputus. Perambatan medan listrik E dan medan magnet B tegak lurus satu sama lain dan membentuk suatu gelombang secara bersamaan yang disebut gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tersusun atas perambatan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus satu sama lain. Bisa dilihat dari gambarnya. Yang warna merah ini atau yang vertikal merupakan kuat medan listriknya, sedangkan yang biru ini yang horizontal atau mendatar merupakan B-nya atau medan magnetnya, arah gelombang ke sini. Arah getar dan arah rambat gelombang medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus sehingga gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal.
Kemudian lanjut, saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 4. Jelaskan sumber-sumber dari spektrum elektromagnetik. Langsung saja jawabannya. 1. Gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Kemudian gelombang mikro dihasilkan oleh tabung klistron. Kemudian sinar inframerah berasal dari matahari. Kemudian cahaya tampak atau yang biasa kita lihat contohnya yaitu pelangi, yaitu 7 warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian untuk sinar ultraviolet berasal dari matahari juga. Sinar X dihasilkan dari tabung sinar X yang hampa udara di mana di dalamnya terdapat 2 elemen, yaitu anoda dan katoda. Kemudian yang terakhir sinar gamma. Sinar gamma bersumber dari reaksi nuklir yang berbeda, yaitu reaksi fusi, peluruhan alfa, fisi, dan peluruhan gamma. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pratama Pauji, nomor absen 06 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal LPKD 8, yaitu tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Di sini saya mendapat bagian nomor 4 dan nomor 5. Oke, sekarang kita bahas. Di sini nomor 4. Jelaskan sumber-sumber dari spektrum elektromagnetik. Jawabannya yaitu gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil spektrum berbeda-beda, beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomia yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Seperti sumber utama radiasi gelombang inframerah adalah radiasi thermal yang dipancarkan oleh semua benda panas, dan sinar X yang dihasilkan dari tabung sinar X yang hampa udara, di mana di dalamnya terdapat 2 elemen, yaitu anoda dan katoda. Itu jawaban di nomor 4. Sekarang nomor 5. Jelaskan manfaat yang dapat diperoleh dari radiasi elektromagnetik. Yaitu pertama, gelombang radio untuk komunikasi radio, satelit, dan lain sebagainya. Gelombang mikro, yaitu pemanas microwave, komunikasi radar, gelombang radar. Yang ketiga, inframerah, yaitu remote control, terapi fisik, topografi daerah dan alam, memotret dalam kabut. Yang keempat, sinar tampak, yaitu membantu penglihatan mata, penggunaan sinar laser. Yang kelima, sinar ultraviolet. Itu pertama, keaslian tanda tangan di bank, fotosintesis tumbuhan, pembentukan vitamin D. Yang keenam, sinar X, yaitu diantaranya memeriksa barang di bandara, analisis struktur bahan. Yang ketujuh, yang terakhir, sinar gamma, yaitu terapi kanker. Dan yang terakhir, sterilisasi makanan. Oke, sekian penjelasan soal dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalal Fernando dari kelas 12 IPA 7, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan soal fisika LKPD 8 nomor 7 dan 8. Soal dari nomor 7 yaitu menjelaskan cara penanggulangan dari bahaya radiasi elektromagnetik tersebut. Contohnya, bermain komputer. Istirahat 5 menit untuk melihat
lingkungan luar seperti pohon hijau yang jarak pandangnya cukup jauh. Gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. Atur jarak pandang Anda dengan monitor sekurang-kurangnya 50-60 cm. Soal nomor 8 yaitu sebuah stasiun VHF menyiarkan program pada frekuensi 200 Hz. Hitunglah panjang gelombang pada radio F tersebut. Pembahasan. Diketahui F sama dengan 200 Hz. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Ditanyakan panjang gelombang. Jawab. Rumus panjang gelombang adalah C per F. Jadi C-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 per 2 kali 10 pangkat 2. 2 kali 10 pangkat 2 didapat dari 200 Hz. Jadi 3 kali 10 pangkat 6 per 2. Jadi panjang gelombangnya yaitu 1,5 kali 10 pangkat 6 meter. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Oktavi dari kelas 12 MIPA 7. Nomor absen 16. Di sini saya akan mengerjakan soal fisika nomor 9 dan 10. Jadi, gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelejuan 5,8 kali 10 pangkat 8 ms. Jika permitivitas medium 12,76 kali 10 min 7 PBAM, tentukan permeabilitas medium tersebut. Lalu di sini pembahasannya. Diketahui sama dengan C 5,8 kali 100 ms. Dua belas koma 76 kali min 7 PB per AM. Lalu ditanyakannya yaitu permeabilitas medium. Jawab. C sama dengan 1 per akar MO. Lalu M sama dengan 1 per C pangkat 2 kali P. Lalu MO sama dengan 1 per dalam kurung 5,0 kali 10 pangkat 8 akar 2 dalam kurung 12,76 dikali 10 min 7. M O sama dengan 1 per 33,64 dikali 10 pangkat 16 dalam kurung 12 min 76 kali 10 min 7. Lalu M O
sama dengan 1 per 3,364 kali 10 pangkat 16 dalam kurung 12,76 dikali 10 min 7. M sama dengan 1 per 42,92464 dikali 10 pangkat 16 M sama dengan 2,32966 dikali 10 min 12. Lalu M sama dengan 2,3 dikali 10 min 2 WB per AM. Nah, di sini soal nomor 10, gelombang elektromagnetik memiliki kelajuan 3 kali 10 pangkat 0 ms. Jika gelombang tersebut memiliki panjang gelombang 100 nm, tentukan frekuensi gelombang tersebut. Lalu di sini diketahui V sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 M per S. Lalu X sama dengan 10 nm sama dengan 10 kali 10 min 8. Ditanyakannya C sama dengan, jawab C sama dengan A kali F. F sama dengan C per A. F sama dengan 3 kali 10 min 8 per 10 kali 10 min 8. Lalu F sama dengan 3 dikali 10 8 per 10 min 7. F sama dengan 3 kali 10 min 15. A2. Ini hasilnya.